Haleluya Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan. Kurang semangat, tidak ada suaranya, saya tidak mendengar. Saya cuma mendengar suara dari belakang saja. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara ya. Ada haleluya? Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan malam hari ini Bapak Ibu. Buat kebaikan Tuhan, bahkan penyertaan Tuhan yang begitu luar biasa dalam kehidupan kita. Malam hari ini kita sudah diberkati dalam setiap pujian kita. Bahkan malam hari ini kita lebih lagi diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Amin. Sudah siap Bapak Ibu untuk dengar firman Tuhan? Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Gembala. Memberikan saya waktu dan kesempatan untuk dapat melayani dalam pemberitaan firman Tuhan malam hari ini. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, malam hari ini kita kembali akan merenungkan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, hari ini adalah hari yang baru di bulan yang baru. Benar ya Bapak Ibu? Hari ini adalah tanggal 1 bulan 6, hari yang pertama di bulan yang ke-6. Dan hari ini tentunya tema kita yang baru pun sudah diberikan oleh Bapak Gembala dan tadi pagi sudah disampaikan, dibuka. Yaitu tema kita bulan ini adalah direction, dipimpin. Nah, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, malam hari ini saya mau membawa firman Tuhan mengenai dipimpin untuk memimpin. Sekali lagi firman Tuhan malam hari ini yang akan kita renungkan bersama-sama, kita akan bahas tentang dipimpin untuk memimpin. Nah Bapak Ibu Saudara, kalau kita membahas tentang yang namanya dipimpin ini artinya dikendalikan atau diarahkan oleh seorang pemimpin. Sedangkan pemimpin adalah seseorang yang memiliki kemampuan untuk mengarahkan, membina, mengatur, menuntun, menunjukkan, bahkan juga bisa dikatakan pemimpin ini punya pengaruh yang besar untuk orang lain, supaya orang lain ini mencapai tujuannya. Nah, bisa dibilang Bapak Ibu dengan kata lain, dipimpin berarti menerima arahan dan bimbingan dari seorang pemimpin. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan, semasa kita hidup dalam dunia tentunya kita juga punya yang namanya pemimpin, benar? Kita punya pemimpin dalam dunia ini. Bangsa kita, negara kita punya kepala negara, Bapak Presiden gitu ya, sebagai pemimpin bagi bangsa negara ini untuk mengatur jalannya pemerintahan semasa 5 tahun dia menjabat. Bahkan juga kalau kita di antara kita ada yang bekerja, di tempat pekerjaan kita pun punya yang namanya bos gitu ya. Bos memimpin perusahaan supaya perusahaan ini berjalan dengan baik bersama dengan karyawan-karyawannya. Dan bos punya hak untuk yang namanya mengatur karyawan-karyawannya, bahkan juga pekerjaan-pekerjaan karyawan-karyawannya. Bahkan juga Bapak Ibu, di sekolah pun kita punya yang namanya pemimpin. Kita punya kepala sekolah di sekolah yang mengatur jalannya sekolah, bahkan juga mengatur guru-guru yang ada, bahkan siswa-siswi yang sedang belajar gitu ya. Bahkan juga dalam circle terkecil Bapak Ibu, dalam keluarga kita punya pemimpin. Yaitu ayah kita, orang tua kita gitu ya. Ayah berfungsi untuk memimpin keluarga, membina keluarga yang ada. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan, kalau kita bicara lagi soal yang namanya pemimpin ini Bapak Ibu, kita ini bukan saja punya pribadi seorang pemimpin dalam dunia yang fungsinya ini mengatur banyak hal yang hanya terlihat di luar kita. Tapi Bapak Ibu Saudara, kita pun juga punya yang namanya pribadi pemimpin yang lain. Yang juga fungsinya itu untuk mengatur, bahkan juga mengarahkan juga, bahkan menolong kita. Bahkan juga bisa dikatakan pemimpin yang kita punya ini mengingatkan kita pada apa yang benar dan pada apa yang salah dalam kehidupan kita. Nah mari Bapak Ibu sama-sama kita membuka Alkitab kita dalam kitab Injil Yohanes. Dalam kitab Injil Yohanes pasal 14. Dalam kitab Injil Yohanes pasal 14 kita akan baca bersama dalam ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-17. Sekali lagi dalam kitab Injil Yohanes pasalnya yang ke-14 ayat 16 sampai ayat 17 kita akan baca bersama ayat ini dalam hitungan yang ketiga. Sudah dapat Bapak Ibu? Amin. Puji Tuhan, kita akan baca bersama dalam hitungan yang ketiga, 2, 3. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran.
Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Nah Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kebenaran firman Tuhan yang sudah sama-sama kita baca malam hari ini adalah bagian dari perbincangan terakhir daripada Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya. Sebelum pada akhirnya Yesus terangkat naik ke sorga. Bahkan beberapa hari yang lalu, hari Kamis kemarin kita sudah memperingati di mana Tuhan kita naik terangkat ke sorga. Dan Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, dalam ayat-ayat ini kalau Bapak Ibu membaca dari ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-31, dalam ayat-ayat ini Bapak Ibu banyak membahas tentang janji Yesus untuk memberikan yang namanya penolong. Dalam ayat-ayat ini dikatakan dalam ayat 15 sampai ayat yang ke-31 ini membahas tentang janji Yesus untuk memberikan yang namanya penghibur. Yaitu firman Tuhan katakan di sana yang adalah roh kebenaran Bapak Ibu. Yang firman Tuhan juga bilang roh kebenaran ini dia akan tinggal bersama-sama dengan murid-murid Yesus. Bahkan akan membantu murid-murid setelah Yesus naik terangkat ke sorga. Nah saudara yang diberkati oleh Tuhan, saya mau katakan bahwa kita sebagai manusia dalam dunia ini yang masih hidup dalam dunia ini Bapak Ibu, saya mengatakan kita gak bisa hidup sendiri. Kita gak bisa hidup sendiri. Kita perlu yang namanya penolong dalam kehidupan kita. Seorang suami tentunya butuh peran seorang istri untuk senantiasa menolong kehidupannya. Untuk sama-sama membangun rumah tangga itu. Bahkan seorang anak butuh peran orang tua, ibu dan juga ayahnya. Untuk senantiasa menolong anak itu. Nah, kita butuh pribadi penolong itu Bapak Ibu Saudara. Kita butuh pribadi penolong, kenapa Bapak Ibu? Karena kita manusia tidak bisa menolong diri kita sendiri. Bahkan saya mau katakan juga, bahkan bantuan dari sesama kita manusia terbatas Bapak Ibu Saudara. Bahkan apa sih yang perlu lagi ditolong dalam kehidupan kita? Yang terlebih lagi perlu ditolong dalam kehidupan kita adalah kehidupan secara spiritual. Iman kita kepada Tuhan. Itu sangat-sangat perlu ditolong. Hari-hari ini ada banyak orang yang mengabaikan iman percayanya kepada Tuhan. Hanya karena mungkin ada banyak hal yang lebih asik di luar iman itu. Istilahnya lebih membahagiakan itu. Tapi malam hari ini saya mau katakan ada lebih penting ketika kita lebih mementingkan hal spiritual itu, iman kita, kepercayaan kita, kehidupan rohani kita kepada Tuhan. Manusia saya katakan tadi manusia perlu untuk yang namanya ditolong Bapak Ibu. Manusia ini perlu, manusia kita, keberadaan kita dalam dunia ini kita perlu yang namanya peran penolong itu Bapak Ibu. Kita perlu penolong yang dapat menolong kita untuk kita dapat berjalan dalam kebenaran. Kita perlu peran penolong itu supaya apa Bapak Ibu? Supaya kita, saya dan saudara, kita semua yang ada dalam ruangan ini, kita boleh berjalan dalam kebenaran Tuhan. Nah, kalau kita kembali dalam kebenaran firman Tuhan, dalam ayat yang ke-18 bagian A, dikatakan di sana, aku tidak meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Yesus berkata kepada murid-muridnya, aku Yesus tidak meninggalkan kamu murid-muridku sebagai yatim piatu. Ketika Yesus naik terangkat ke sorga Bapak Ibu, dia tidak meninggalkan murid-muridnya begitu saja. Dia tidak meninggalkan orang-orang yang percaya kepadanya begitu saja. Tapi dia memberikan penolong bagi murid-muridnya. Memberikan penolong, memberikan penghibur bagi setiap orang-orang yang percaya kepada dia Bapak Ibu. Memberikan penolong. Bahkan saya mau katakan kenapa dia memberikan pribadi penolong itu dalam kehidupan kita. Kenapa Yesus harus memberikan pribadi penolong itu dalam kehidupan kita. Karena dia tahu benar Bapak Ibu. Dia tahu sangat-sangat mengerti dalam kehidupan kita. Dia sangat-sangat mengerti bahwa kehidupan kita manusia ini gak bisa hidup sendiri. Kita gak bisa berjalan sendiri dalam dunia ini. Dunia yang penuh dengan berbagai macam hal yang kadangkala mengejutkan, surprise, di luar dugaan kita. Makanya Tuhan mengirimkan, memberikan penolong itu dalam kehidupan kita.
Alasan utama Bapak Ibu, alasan utama Yesus mengirim pribadi penolong itu dalam kehidupan kita. Kalau kita baca kembali dalam ayat yang ke-26, dalam ayat yang ke-26 Injil Yohanes pasal 14 ini dikatakan di sana, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Alasan utama Tuhan Yesus mengirimkan pribadi penolong itu dalam kehidupan kita Bapak Ibu. Yang pertama firman Tuhan katakan dalam ayat yang ke-26 ini untuk mengajar setiap kita. Untuk mengajar setiap kita. Untuk kita membuat kita mengerti kehendak Tuhan. Mengajarkan kita akan banyak hal. Karena tanpa diajar kita manusia gak akan pernah bisa mengerti apapun dalam dunia ini. Kita perlu pribadi penolong itu. Yang pertama untuk mengajar kita. Bahkan bukan hanya saja untuk mengajar Bapak Ibu. Dikatakan juga dalam firman Tuhan, dalam ayat yang ke-26 ini dikatakan bahwa pribadi roh kebenaran itu fungsinya utamanya juga untuk mengingatkan saya dan saudara. Mengingatkan atas segala kesalahan kita, atas segala perbuatan kita yang mungkin melenceng daripada jalan Tuhan. Itu fungsi Roh Kudus dalam kehidupan kita. Itu fungsi roh kebenaran. Karena dia tahu benar manusia ini setiap hari bisa jatuh dalam dosa. Bahkan mata memandang hal yang tidak baik pun itu sudah dosa Bapak Ibu. Bahkan firman Tuhan katakan menyukai lawan jenis saja sudah dosa. Makanya firman Tuhan katakan dalam ayat yang ke-26 ini. Alasan utama Yesus mengirimkan pribadi itu, penolong itu dalam kehidupan kita. Untuk setiap hari mengajarkan saya dan saudara. Bahkan untuk firman Tuhan katakan mengingatkan kita. Karena manusia kita ini pelupa Bapak Ibu. Meskipun kita masih muda. Banyak kok orang muda sekarang pelupa. Lupa orang tua. Lupa ibadah. Karena mungkin lebih suka nongkrong. Makanya firman Tuhan katakan dia mengirimkan pribadi penolong itu untuk menolong kita setiap hari. Karena dia tahu benar jalan hidup kita. Kita gak bisa tanpa keberadaan Tuhan. Kita gak bisa hidup tanpa pertolongan Tuhan. Tuhan tahu dengan benar bahwa hidup manusia ini perlu untuk ditolong. Tuhan tahu dengan benar bahwa hidup kita manusia perlu untuk dipimpin setiap hari Bapak Ibu. Setiap hari. Bapak Ibu yang sudah menikah, suami gak akan pernah bisa ada setiap hari buat istri. Bahkan sebaliknya, istri gak bisa akan selalu ada untuk suami. Anak-anak gak akan bisa selalu ada untuk orang tua. Orang tua pun sebaliknya. Tapi ada satu pribadi yang akan selalu ada. Dan firman Tuhan bilang dia sudah memberikan kepada setiap kita. Yaitu roh kebenaran itu Bapak Ibu Saudara. Nah Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, hidup dipimpin oleh Roh Kudus Bapak Ibu, itu artinya harus ada yang namanya penyerahan sepenuhnya. Saya mau katakan sekali lagi, hidup dipimpin oleh roh itu, hidup dipimpin oleh roh kebenaran itu Bapak Ibu, harus ada yang namanya penyerahan sepenuhnya. Apa yang perlu diserahkan Bapak Ibu? Mari kita buka Alkitab kita kembali dalam kitab Roma. Roma pasalnya yang ke-6 ayatnya yang ke-13. Roma pasal 6 ayat 13 firman Tuhan berkata di sana. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Yang pertama harus diserahkan kepada Tuhan. Dalam kehidupan kita adalah seluruh anggota tubuh kita. Tangan, kaki, Bapak Ibu, mata, mulut, bibir, lidah ini, telinga. Semua anggota tubuh kita firman Tuhan katakan kita harus serahkan kepada Tuhan. Serahkan kepada Tuhan. Karena ketika kita menyerahkan seluruh anggota tubuh kita. Firman Tuhan katakan anggota tubuh kita ini akan digunakan sebagai senjata-senjata kebenaran. Akan digunakan kepada senjata-senjata kebenaran. Tidak sebaliknya Bapak Ibu ketika kalau misalnya kita menyerahkan anggota-anggota tubuh kita kepada yang namanya dosa. Firman Tuhan katakan itu hanya akan dipakai sebagai senjata kelaliman. Bapak Ibu mau dipakai sebagai senjata kelaliman? Mau Bapak Ibu? Tidak ada yang menjawab, berarti mau. Tidak ada jawaban,
Bapak Ibu mau anggota tubuhnya dipakai sebagai senjata kelaliman? Tidak. Kita mau yakin percaya Bapak Ibu menjawab sesuatu yang berhubungan dengan Tuhan, itu tidak akan merugikan Bapak Ibu. Malahan ketika Bapak Ibu dengan yakin mengatakan keluar dari mulut Bapak Ibu, tandanya kita sedang mempermuliakan nama Tuhan. Kita mengaku kita punya Tuhan yang dahsyat luar biasa. Oleh sebab itu Bapak Ibu, kita perlu untuk menyerahkan seluruh hidup kita. Terlebih anggota tubuh kita, kaki kita serahkan. Tangan kita serahkan kepada Tuhan. Supaya Tuhan memakai setiap kehidupan kita, anggota tubuh kita ini, Dia pakai untuk senjata-senjata kebenarannya Bapak Ibu. Untuk melawan setiap senjata-senjata kelaliman di hari-hari. Ada banyak orang-orang di hari ini Bapak Ibu yang ringan tangan menembak orang tua, ringan tangan memukul anak-anak. Ada banyak orang yang seperti itu, tapi kita mau supaya kita tidak menjadi bagian daripada orang-orang yang seperti itu Bapak Ibu. Kita mau yang pertama menyerahkan seluruh anggota-anggota tubuh kita kepada Tuhan. Supaya seluruh anggota tubuh kita yang ada dalam diri kita pakai sebagai senjata kebenaran Tuhan. Bapak Ibu. Apa cuma sampai di situ? Mari kita buka lagi Alkitab kita. Dalam kitab Amsal. Dalam kitab Amsal pasalnya yang ke-16. Dalam kitab Amsal pasal 16 ayat 3. Kalau tadi Roma 6 ayat 13, sekarang Amsal 16 ayatnya yang ketiga. Dalam kitab Amsal pasal 16 ayat yang ketiga dikatakan di sana, serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Firman Tuhan katakan bukan hanya saja anggota tubuh kita yang harus kita serahkan. Tapi firman Tuhan katakan perbuatanmu kita harus serahkan kepada Tuhan. Setiap perbuatan kita harus serahkan kepada Tuhan. Karena firman Tuhan katakan pada bagian selanjutnya. Ketika kita menyerahkan setiap perbuatan kita, perbuatan tangan kita kepada Tuhan. Firman Tuhan bilang di sana, maka terlaksanalah segala rencanamu seturut dengan kehendak Tuhan. Kalau kita mau ikut sertakan Tuhan, menyerahkan setiap perbuatan tangan kita ke dalam tangan Tuhan. Apa cuma sampai di situ Bapak Ibu? Saya mau katakan tidak. Mari kita buka Alkitab kembali dalam kitab 1 Petrus. 1 Petrus pasalnya yang kelima, ayat yang ketujuh. 1 Petrus 5 ayat 7 berkata di sana, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Firman Tuhan katakan dalam kitab 1 Petrus 5 ayat yang ke-7, kita harus menyerahkan seluruh kekhawatiran kita. Ini menunjukkan bahwa bukan hanya saja yang ada terlihat secara jasmani yang perlu kita serahkan. Tapi yang tak terlihat oleh orang lain pun kita perlu serahkan kepada Tuhan. Kekhawatiran kita, pergumulan kita, pengharapan kita, kerinduan kita. Bahkan sakit hati kita pun kita perlu serahkan kepada Tuhan. Firman Tuhan bilang serahkan semuanya itu. Bukan hanya saja yang terlihat secara jasmani di luar ini Bapak Ibu. Tapi kita perlu juga menyerahkan apa yang tidak bisa dilihat oleh orang lain. Yang hanya bisa kita rasakan. Kita harus serahkan semuanya kepada Tuhan. Apa yang ada dalam diri kita. Kekhawatiran di hari-hari ini mungkin menghadapi keadaan yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Kita perlu menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Karena saya mau bilang Dia lebih tahu kehidupan kita jauh lebih baik daripada Bapak Ibu tahu diri Bapak Ibu sendiri. Apa cuma sampai di situ Bapak Ibu? Tidak. Apa kita hanya perlu menyerahkan yang namanya anggota tubuh? Menyerahkan setiap perbuatan-perbuatan kita, bahkan menyerahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan. Mari sama-sama kita buka kembali dalam kitab Roma. Roma pasal yang ke-12 ayat 1 dan 2. Roma pasal 12 ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Firman Tuhan berkata di sana, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, yang sempurna. Yang paling penting Bapak Ibu, yang perlu kita serahkan kepada Tuhan. Kalau mau hidup kita kalau mau kehidupan kita ini dipimpin oleh roh kebenaran itu, roh kudus itu Bapak Ibu. Kita harus secara total menyerahkan seluruh hidup kita. Menyerahkan seluruh kehidupan kita. Mempersembahkan tubuh, jiwa, raga kita kepada Tuhan. Maka kehidupan kita
akan dipimpin oleh roh kebenaran itu. Maka kehidupan kita akan dipimpin oleh Roh Kudus Bapak Ibu. Apa hidup dipimpin oleh Roh Kudus itu hanya sampai pada penyerahan total? Tidak. Saya mau katakan selanjutnya, step selanjutnya, hidup dipimpin oleh Roh Kudus itu artinya menolak dosa. Hidup dipimpin oleh Roh Kudus itu Bapak Ibu, artinya menolak dosa. Mari sama-sama kita buka kembali dalam kitab Yohanes. Yohanes pasal yang ke-8, ayat yang ke-34. Yohanes pasal 8, ayat yang ke-34 firman Tuhan katakan di sana. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Firman Tuhan berkata di sana dalam kitab Injil Yohanes, pasal yang ke-8 ayat yang ke-34. Setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Artinya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mau hidup Bapak Ibu dipimpin oleh Roh Kudus, senantiasa setiap hari, Bapak Ibu harus menolak dosa. Menolak segala bentuk tawaran dosa dari segi manapun saya mau katakan. Menolak dosa. Karena firman Tuhan katakan kalau Bapak Ibu menurut keinginan daging Bapak Ibu mengikuti dosa, artinya Bapak Ibu sama seperti hamba dosa. Firman Tuhan katakan, bukan saya tidak berkata begitu saja, tapi firman Tuhan pun berkata di sana, orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Kalau mau hidup kita dipimpin oleh Roh Bapak Ibu, kita harus senantiasa hidup kudus, menolak dosa, bahkan tidak membiarkan yang namanya kecemaran sekecil apapun menodai Bapak Ibu. Kenapa Bapak Ibu? Karena Bapak Ibu saya dan saudara kita yang percaya kepada Tuhan, saya dan saudara ini adalah bait Allah, tempat di mana Tuhan bersemayam. Hidup kita Bapak Ibu. Oleh sebab itu Bapak Ibu kita harus menjauhkan diri, bahkan menolak. Dengan terang-terangan kita tolak yang namanya dosa. Dalam bentuk apapun Bapak Ibu. Jangan lagi membiarkan kecemaran masuk dalam kehidupan kita. Bahkan saya mau bilang jangan lagi kembali kepada dosa Bapak Ibu yang lama. Kalau hari ini Bapak Ibu bertobat, jangan ingat-ingat lagi masa lalu yang membuat kepada hal-hal yang berbau dosa. Kalau mau hidup Bapak Ibu dipimpin oleh Roh Kudus Bapak Ibu, harus tolak dosa itu. Belajar kalau gak bisa. Kita perlu Tuhan, kita perlu penolong. Penolong itu yang akan memampukan kita untuk melakukan kehendak Tuhan. Apa cuma sampai di situ Bapak Ibu? Hidup dipimpin oleh Roh Kudus itu artinya bukan hanya saja ada yang namanya penyerahan, bahkan menolak dosa. Hidup dipimpin oleh Roh kebenaran itu Bapak Ibu, artinya menghasilkan buah. Menghasilkan buah. Sebenarnya saya mau katakan menghasilkan buah ini bukan dengan kekuatan kita. Ini bukan dengan kekuatan kita, tapi kita perlu kekuatan Roh Kudus yang Tuhan sudah berikan dengan cuma-cuma dalam kehidupan kita. Kita perlu kekuatan Roh kebenaran itu Bapak Ibu. Maka Roh kebenaran itu, Roh Kudus itu yang akan memampukan kita. Dia yang akan mengerjakan buah itu dalam kehidupan kita. Dan kita akan dimampukan untuk mengeluarkannya, menampakkannya. Seperti yang dikatakan dalam kitab Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Dikatakan di sana buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, bahkan penguasaan diri. Kita akan dimampukan untuk mengeluarkan semuanya itu kalau kita senantiasa mau hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus. Membiarkan sepenuhnya hidup kita ini Roh Kudus yang bekerja dalam kehidupan kita Bapak Ibu. Kita akan dimampukan untuk mengeluarkan 9 rasa dari satu buah roh itu Bapak Ibu. Tapi saya mau katakan 9 rasa ini dalam buah roh ini Bapak Ibu, ini hanya dapat kita lakukan, ini hanya dapat kita hasilkan kalau kita, mari kita buka Alkitab lagi. Ini hanya dapat kita hasilkan kalau kita buka Alkitab kita dalam kitab Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-22. Firman Tuhan berkata di sana, tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan. Dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Ini hanya dapat dihasilkan.
buah ini, rasa ini hanya bisa kita keluarkan dari kehidupan kita hasilkan dari kehidupan kita kalau hidup kita sudah dimerdekakan daripada yang namanya dosa. Firman Tuhan tadi katakan dalam ayat yang ke-22, tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa, kamu menjadi hamba Allah, firman Tuhan katakan. Bahkan kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan. Dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal, Bapak Ibu. Ini hanya dapat dihasilkan kalau hidup kita ini sudah dimerdekakan dari dosa. Tapi Bapak Ibu, kalau kita masih hidup dalam dosa, maka ayat sebelumnya kita baca lagi. Dalam ayat 20 sampai ayat yang ke-21, masih sama dalam pasal yang ke-6 kitab Roma. Ayat 20 berkata, sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Dan buah apakah yang kamu petik daripadanya? Semuanya itu menyebabkan kamu merasa malu sekarang. Karena kesudahan semuanya itu ialah kematian. Kalau Bapak Ibu masih hidup dalam dosa, firman Tuhan katakan kesudahan daripada dosa itu kematian. Tapi kalau Bapak Ibu melakukan hidup sudah dimerdekakan dalam yang namanya dosa itu Bapak Ibu. Dimerdekakan daripada yang namanya dosa. Firman Tuhan tadi katakan dalam ayat yang ke-22 bagian akhir, kesudahannya adalah hidup yang kekal. Tapi kalau Bapak Ibu sampai hari ini, detik ini masih melakukan dosa, firman Tuhan katakan bagian Bapak Ibu hanyalah kematian. Firman Tuhan katakan demikian dalam kitab Roma Bapak Ibu. Dari ayat 21 sampai ayat 22. Firman Tuhan berkata tidak ada kebenaran di dalam kita dan kematian kekal yang akan kita terima, yang akan kita tuai dari apa yang sudah kita tabur dalam daging kita. Kalau kita masih hidup dalam dosa Bapak Ibu. Nah saya mau katakan Bapak Ibu, kunci daripada ketiga hal yang sudah saya jelaskan tadi. Hidup dipimpin oleh roh itu ada penyerahan, menolak dosa, bahkan menghasilkan buah roh dalam kehidupan kita. Kunci daripada tiga hal yang sudah sama-sama kita bahas ini Bapak Ibu. Kuncinya yaitu Bapak Ibu, kita perlu untuk terus terkoneksi dengan Tuhan. Kita perlu untuk terus terkoneksi dengan Tuhan. Karena kalau kita terkoneksi dengan Tuhan Bapak Ibu, akan dengan sangat mudah Bapak Ibu kita mengerti kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Karena apa Bapak Ibu? Karena kita sudah terkoneksi dengan Tuhan. Kita sudah terkoneksi dengan Tuhan dan hidup di bawah pimpinan roh kebenaran itu. Maka kalau kita sudah hidup di bawah pimpinan roh kebenaran, bahkan hidup kita senantiasa setiap hari terhubung, terkoneksi dengan Tuhan. Maka kita akan mudah mengerti apa sih yang jadi kehendaknya Tuhan dalam kehidupan kita. Seseorang gak bisa hidup dipimpin oleh Roh Kudus kalau dia gak terhubung, terkoneksi dengan Tuhan. Dan kalau Bapak Ibu mau setiap hari terhubung, bahkan terkoneksi dengan Tuhan. Kalau mau hidupnya dipimpin oleh roh kebenaran, Bapak Ibu. Beri diri Bapak Ibu, beri hidup Bapak Ibu untuk senantiasa mau terkoneksi dengan Tuhan. Terhubung dengan Tuhan Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu saudara yang diberkati oleh Tuhan. Kenapa kita perlu menyerahkan hidup kita sepenuhnya dipimpin oleh Roh Kudus? Selain yang saya bilang tadi ada penyerahan, menolak dosa, bahkan menghasilkan buah kebenaran itu. Yang paling penting kenapa kita perlu menyerahkan hidup kita sepenuhnya dipimpin oleh roh kebenaran. Mengapa kita perlu, mengapa saya dan saudara, kita semua perlu hidup kita serahkan sepenuhnya ke dalam pimpinan Roh Kudus itu. Kita baca alasannya sama-sama dalam kitab Roma, masih dalam kitab Roma, di pasal yang ke-8 ayat yang ke-6. Kitab Roma pasal 8 ayat 6 berkata demikian. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Kenapa kita harus menyerahkan hidup kita sepenuhnya, Bapak Ibu, kepada Tuhan? Karena firman Tuhan katakan, keinginan daging itu adalah maut sekali lagi. Keinginan daging adalah maut. Bapak Ibu mau hidup dalam keinginan daging? Bapak Ibu mau, akhir daripada kehidupan Bapak Ibu adalah maut yang kekal. Tidak ada jawaban. Mana yang mau Bapak Ibu pilih? Hidup dipimpin oleh roh kebenaran, Roh Kudus itu, atau hidup dipimpin oleh keinginan-keinginan daging Bapak Ibu yang menyenangkan tapi saya mau bilang sementara, gak kekal.
Firman Tuhan katakan keinginan daging seperti apa. Kalau Bapak Ibu lupa keinginan daging seperti apa yang dibenci oleh Tuhan, Bapak Ibu boleh buka dalam kitab Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Mungkin ada yang lupa. Semua hal yang tertulis dalam kitab Galatia pasal 5 ayat 19 sampai 21. Itu adalah keinginan-keinginan daging yang dibenci oleh Tuhan. Dan Tuhan gak mau kita orang-orang percaya hidup dalam keinginan-keinginan daging. Saya kembalikan lagi pertanyaan ini Bapak Ibu, mana yang mau Bapak Ibu pilih? Hidup dipimpin oleh roh kebenaran itu, atau hidup dipimpin oleh daging Bapak Ibu, keinginan daging Bapak Ibu. Hidup dipimpin oleh dosa. Kita buka lagi Alkitab kita dalam kitab Yohanes. Yohanes pasal yang ke-16 ayat yang ke-13. Yohanes pasal 16 ayat 13 berkata, tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Kalau Bapak Ibu memilih untuk hidup dipimpin oleh roh kebenaran itu. Firman Tuhan berkata dalam Yohanes 16 ayat yang ke-13 bagian akhir. Maka dia, pribadi penolong itu, pribadi penghibur itu, roh kebenaran itu akan memberitakan kepada kita hal-hal yang akan datang. Yang gak akan pernah kita tahu ke depannya hidup kita seperti apa. Tapi ketika kita membiarkan hidup kita dipimpin oleh roh kebenaran itu, firman Tuhan katakan, dia akan memberitahu semua hal. Memberitahukan kepada kita hal-hal yang akan datang Bapak Ibu. Itu artinya kita harus bergaul karib dengan Tuhan. Bapak Ibu mau bergaul karib dengan Tuhan? Bapak Ibu mau bergaul karib dengan Tuhan? Amin Bapak Ibu. Kita harus katakan di hadapan Tuhan bahwa kita mau bergaul karib dengan Tuhan. Kalau kita mau bergaul karib dengan Tuhan, maka Tuhan akan memberitahukan segala sesuatu. Hal-hal yang luar biasa, yang gak pernah kita dengar, yang gak pernah kita lihat. Itu yang Tuhan sediakan Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu mau hidup dipimpin oleh Roh Kudus, maka hiduplah dalam kebenaran firman Tuhan. Serahkanlah sepenuhnya hidup kita dipimpin oleh Roh. Terlebih dahulu terkoneksilah dengan Tuhan. Bawa hidup Bapak Ibu untuk senantiasa setiap hari terkoneksi dengan Tuhan. Saya mengundang pemain musik, tim pelayan altar. Ketika Bapak Ibu menyerahkan kehidupan Bapak Ibu saudara semua, bahkan kita semua, untuk hidup kita dipimpin oleh roh kebenaran itu Bapak Ibu. Pada akhirnya, pada endingnya Bapak Ibu, ketika kita connect, ketika kita terhubung, ketika kita terkoneksi dengan Tuhan, maka kita akan peka pada pekerjaan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Ketika kita memberi diri untuk dipimpin oleh Roh Kudus Bapak Ibu, maka kita akan dapat mengeluarkan buah kebenaran firman Tuhan sesuai dengan kehendaknya. Bahkan ketika kita berhasil melakukan kedua-duanya, Bapak Ibu, kalau saya dan saudara kita semua berhasil melakukan kedua-duanya, hidup terkoneksi dengan Tuhan, hidup senantiasa setiap hari dipimpin oleh roh kebenaran itu Bapak Ibu, dipimpin oleh Roh Kudus itu, saya mau katakan selamat Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu berhasil melakukan keduanya hari-hari ini, saya mau ucapkan kepada Bapak Ibu saudara, selamat. Selamat Bapak Ibu. Itu artinya saya dan saudara kita semua adalah calon pemimpin-pemimpin yang baik. Calon pemimpin-pemimpin yang baik, baik itu untuk diri kita sendiri. Baik itu untuk keluarga kita. Baik itu untuk orang-orang di sekitar kita. Bahkan hidup kita pun ketika kita menjadikan pribadi kita selalu senantiasa terkoneksi dengan Tuhan. Hidup dipimpin oleh Roh Kudus, maka orang lain pun akan melihat teladan Kristus itu dalam kehidupan kita. Kita akan jadi berkat yang mempermuliakan nama Tuhan. Bahkan Tuhan akan terus disenangkan dalam kehidupan kita.